Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diwena dengan NIM 24020104. Di sini saya akan menjelaskan PPT saya, yaitu praktik asuhan keperawatan pada pasien dengan osteomilitis, osteoporosis, fraktur, amputasi, polio, dan tetanus dalam SPO SPOK. Pendahuluan, definisi umum kondisi muskuloskeletal dan neurologis. Pentingnya asuhan keperawatan holistik sesuai SPO SPOK, penilaian, diagnosis, intervensi, evaluasi. Referensi jurnal berdasarkan studi dari Journal of Advanced Nursing 2023 tentang asuhan pasien muskuloskeletal. Osteomilitis, definisi dan patofisiologi. Definisi, infeksi tulang akut, kronis, misalnya oleh Staphylococcus aureus. Patofisiologi, penyebaran infeksi dari darah atau luka, menyebabkan nekrosis tulang. Referensi JAMA 2022, gejala, nyeri, demam, pembengkakan. Osteomilitis, asuhan keperawatan atau SPO SPOK, penilaian vital signs, kultur darah, imaging, CRI atau MRI, diagnosis keperawatan, nyeri akut, resiko infeksi, antibiotik 4, ambulosi, reedukasi hygiene berdasarkan Jurnal Nursing Research 2023, evaluasi, penurunan gejala, pemantauan kultur ulang. Osteoporosis, definisi dan patofisiologi. Definisi, penurunan massa tulang meningkatkan risiko fraktur. Patofisiologi, ketidakseimbangan antara osteoblast dan osteoklos. Referensi Osteoporosis Internasional 2023, gejala, nyeri punggung, postur bungkuk. Osteoporosis, asuhan keperawatannya yaitu penilaian DEXA, scan, skor, risiko fraktur, FRAX, diagnosis keperawatan, risiko cedera, defisiensi nutrisi, intervensi, suplemen, kalsium atau vitamin D, latihan berat badan, pencegahan jatuh, berdasarkan Jurnal Bone 2022, evaluasi peningkatan densitas tulang, pengurangan risiko jatuh. Fraktur atau definisi dan patofisiologi. Definisi, patah tulang akibat trauma atau penyakit, misalnya osteoporosis. Patofisiologi, kerusakan struktur tulang, perdarahan, inflamasi. Referensi Injury 2023. Gejalanya yaitu nyeri, deformitas, atau edema. Asuhan keperawatannya yaitu 1. Penilaian CRI, Nephroclass Check, skala nyeri, diagnosis keperawatan, nyeri akut, gangguan mobilitas, intervensi, imobilisis, gips, plat, analgesik, rehabilitasi berdasarkan Journal of Orthopedic Nursing 2023, evaluasi, penyembuhan tulang, pemulihan fungsi. Amputasi, definisi dan patofisiologi. Definisi, pemotongan anggota tubuh akibat trauma, infeksi, atau vaskular. Patofisiologi, kehilangan fungsi, resiko phantom pain. Referensi Prosthetics and Orthotics Internasional 2023, gejalanya yaitu shock, infeksi, luka. Asuhan keperawatannya yaitu status psikologi vital, signs luka, diagnosis keperawatan, risiko infeksi, coping infektif, intervensinya yaitu perawatan luka, dukungan psikologis, fitting prostetik berdasarkan Jurnal Rehabilitation Nursing 2022, evaluasi, penyembuhan luka, adaptasi pasien. Polio, definisi dan patofisiologinya yaitu definisi, infeksi virus polio menyebabkan paralisis. Patofisiologi, kerusakan neuron motorik, atrofi otot. Referensi Vakins 2023, gejala yaitu demam, kelemahan otot, paralisis. Asuhan keperawatannya yaitu penilaian kekuatan otot, respirasi, riwayat vaginisasi, diagnosis keperawatan, gangguan mobilitas, risiko aspirasi, intervensi, ventilasi mekanik jika diperlukan, fisioterapi, vaksinasi berdasarkan Jurnal Nursing Outlook 2023, evaluasi, peningkatan kekuatan otot, pencegahan komplikasi. Tetanus, definisi dan patofisiologi yaitu infeksi bakteri Clostridium tetani menyebabkan spasme otot.
Patofisiologi toksin tetanoplasmin menghambat neurotomister referensi Clinal Infection Disease 2023. Gejalanya yaitu trismus, rigiditis, kejang. Asuhan keperawatannya yaitu penilaian gejala neurologis, status luka, diagnosis keperawatan, resiko cedera, ansietas, intervensi, antioksin, sedasi, lingkungan tenang berdasarkan Jurnal Emergency Medicine Jurnal 2022. Evaluasi, kontrol kejang, pemulihan, kesimpulan, asuhan holistik penting, referensi jurnal utama disertakan. Kesimpulannya yaitu osteomyelitis prioritas pada pengendalian infeksi dan nyeri melalui antibiotik dan imobilisasi, osteoporosis, pencegahan fraktur dan nutrisi, latihan dan edukasi risiko jatuh, fraktur, manajemen nyeri, imobilisasi dan rehabilitasi. Untuk pemulihan fungsi, amputasi, perawatan luka, dukungan emosional dan adaptasi prostetik, polio, dukungan respirasi, fisioterapi, dan vaksinasi pencegahan, tetanus, kontrol kejang, antioksin, dan lingkungan tenang untuk mencegah komplikasi fatal. Sekian yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.